Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratan wa karamin, segenap para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita Tafsir Hamamizadah atau Tafsir Surah Yasin, yang pada malam hari ini kita memasuki ke ayat ke-66 dari 83 ayat di Tafsir Surah Yasin. Sebagai flashback, pada minggu yang lalu kita telah membahas, terakhir yang kita bahas, yang kita sampaikan adalah bahwasanya orang ahli neraka jahanam itu ketika masuk ke neraka jahanam dan kemudian diangkat, dimasukkan ke dalam api dunia, maka dia bisa tidur selama 70 tahun tanpa bergerak saking nyenyaknya. Artinya ini menjelaskan bahwa begitu dahsyatnya neraka jahanam itu dibandingkan neraka dunia. Masuk kita ke ayat yang ke-66. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa'anna yubsirun. Walau nasya'u, dan seandainya kami berkehendak, latamasna, niscaya akan kami butakan, ala a'yunihim, atas mata-mata mereka, orang-orang kafir. Fastabaqus sirata fa'anna yubsirun, maka kemudian mereka akan kehilangan jalan. Fa'anna yubsirun, maka bagaimana kemudian mereka akan melihat. Jadi kata Allah, seandainya aku mau, aku butakan mereka, orang-orang yang ingkar kepadaku itu, kemudian mereka tak bisa melihat. Nah, terus gimana mereka mau berjalan? Ai law nasya'u adhabna a'yunahum adh-dhahirata, ketika aku berkehendak niscaya bisa aku hilangkan mata-mata mereka itu adh-dhahirah, yang nyata. Artinya mata kedua mata kita ini, bihaitsu la yabdu laha jabnun wala syakkun, yang sekiranya tidak nampak lagi bagi mereka itu jabnun, bola mata, wala syakkun, dan kelopak matanya. Wa makna tamsi ad-dhihab, sedangkan mana at-tamsu di sini latamasna, maksudnya di ayat ini artinya ad-dhihab, yaitu dihilangkan, hilang. Kama qala Allah Ta'ala, walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, dan seandainya Allah berkehendak niscaya akan bisa Allah hilangkan dengan pendengaran mereka, wa absarihim, dan penglihatan mereka. Yakni yang dimaksud di sini adalah yaqulullahu ta'ala kama a'mayna qulubahum. Jadi ada beberapa pendapat, Pak. Yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah Allah itu bisa saja menghilangkan, membutakan seseorang itu sehingga tak bisa melihat dengan matanya ini. Yang kedua, bahwasanya Allah itu juga bisa ketika Allah itu membutakan hati mereka, hatinya kemudian dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak bisa menerima hidayah. Dinasehati juga percuma. Kenapa? Karena hatinya telah dibutakan. Kalau kata Roma itu telah buta mata hatinya, itu kan Roma. Itu ada ayatnya memang di Quran itu, Pak. Lau nasya'u a'mayna absarahum adh-dhahirata. Jadi secara zahir dan batin Allah itu bisa membutakan
baik itu mata dohirnya ataupun mata batinnya, mata hatinya. Fayubadiruna ila thariq, kemudian mereka semuanya itu berbondong-bondong untuk mencari jalan. Pakai payubsirun. Terus bagaimana mereka akan berjalan ketika udah Allah butakan? Dipercuma ketika mereka mencari jalan sekalipun ketika mata telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara zahirnya ataupun secara batinnya, yaitu mata hatinya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita takutkan, Pak. Kalau hanya kita buta mata zahir kita, tapi hati kita tetap bisa melihat, tidak dibutakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada kemungkinan kita untuk selamat. Hanya saja kita tidak bisa melihat keindahan dunia ini saja kalau orang yang buta mata. Buktinya apa? Buktinya banyak orang yang mata zahirnya dibutakan Allah karena mata hatinya mereka terang, kemudian mereka bisa hafal Quran dan sebagainya. Secara logika kita tidak masuk akal, Pak, impossible. Orang yang tak bisa melihat tapi bisa hafal Al-Quran. Sementara kita, mata kita yang lengkap, jelas, terang seperti ini, jangankan hafal Quran, kadang kul hujah kita berputar-putar membaca. Nah, ini bedanya antara orang yang dibutakan secara zahir dengan secara batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Kisan, dan berkata Imam Ibnu Kisan, "Lau nasya'u a'mayna a'yunahum," yakni lau nasya'u la dalalnahum anil huda wa taraknahum. Jadi menurut Ibnu Kisan, yang dimaksud di sini Allah membutakan, dimaksud di sini adalah mereka itu dibutakan, dikesasarkan oleh Allah dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, oranglah kalau dah dibutakan dari hidayah, maka orang itu percuma. A'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Diberi peringatan ataupun tidak, sama saja mereka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dijelaskan di dalam surat lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu berdoa di setiap salat kita minta kepada Allah agar Allah senantiasa memberi petunjuk kepada kita. Maksudnya itu agar kita tidak dibutakan mata hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yataraddaduna kaifa yubsirun. Kemudian kalau udah itu terjadi, mereka akan kebingungan. Kalau hati mereka sudah dibutakan Allah, mereka akan bingung. Seperti orang linglung. Pakai payubsirun at-tariq. Bagaimana mungkin mereka itu bisa melihat jalan? Hada qaulul Hasan was-Suda, dan ini menurut pendapat Imam Hasan dan Imam As-Suda. Wa qala Ibnu Abbas, sedangkan Imam Ibnu Abbas berkata, yang juga dikatakan oleh Imam Muqatil, Imam Atha dan Imam Qatadah, yang dimaksud pada ayat ini adalah ayat yang ke-66 ini, la faqidna a'yunu dhalalatihim, yakni hawalna absarahum min ad-dhalalah ila al-huda. Justru menurut Imam Ibnu Abbas ini, Allah itu berkenan bisa merubah hati manusia itu dari dhalalah menuju al-huda, petunjuk. Fa absiru rusydahum fa inni yubsirun wa lam af'al dzalika. Dia Allah berkenan membolak-balik manusia itu, akan tetapi Allah tidak melakukan itu. Maksudnya orang kalau secara mata zahir Allah ini maha belas kasih tetap kepada manusia ini. Contohnya orang yang tak sholat, yang tak melaksanakan perintah Allah, tetap saja disehatkan oleh Allah, tetap bisa melihat, bisa berjalan kemana-mana karena matanya nampak, bisa melihat. Padahal mereka ingkar kepada Allah. Kenapa itu tidak dilakukan oleh Allah? Padahal Allah berkehendak. Allah itu bisa melakukan, seandainya Allah mau, bisa saja.
Orang yang ingkar udah membutakan ya. Tapi tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin yakni law aradna la mahawna ayunahum fa idza arada ayadhabu ila tariq fala yaqdiruna. Jadi maksud di dalam sebuah riwayat juga dijelaskan ketika Allah berkehendak niscaya Allah akan bisa merubah mata mereka. Fa idza aradu ayadhabu ila tariq, ketika bisa Allah berkehendak untuk menghilangkan orang itu sehingga tidak bisa berjalan, wala yaqdirun, maka dia juga tidak akan mampu berjalan. Jadi ketika Allah berkehendak orang itu tak bisa berjalan. Allah berkehendak orang itu bisa berjalan, ia bisa. Walakin ma ja'alnahum dzalika falima la yashkurun. Kenapa kata Allah kalian ini masih tidak bersyukur juga kepadaku? Padahal enak dikasih mata bisa melihat, kasih kuping bisa mendengar, kasih kaki bisa berjalan, tangan bisa memegang, bisa melakukan aktivitas kita, menikmati kehidupan ini. Falima la yashkurun. Kenapa kalian itu kata Allah tidak mau bersyukur? Walau nasya'u lamasakhnaahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Walau nasya'u lamasakhnaahum, dan niscaya ketika aku berkehendak kata Allah, niscaya aku bisa mengkesasarkan mereka ala makanihim, ke tempat-tempat mereka, famastata'u, kemudian mereka tidak akan mampu mudiyan untuk melewati, wala yarji'un, dan tidak mampu pula untuk kembali. Ayat ini adalah menjelaskan tentang bahwa orang itu ada saatnya orang itu dikesasarkan oleh Allah, termasuk seperti yang terjadi kepada kita ketika kita usia itulah sampai itu yang banyak terjadi. Bisa juga meskipun masih muda. Penyakit apa Pak? Penyakit pikun. Law aradna ja'alnahum fi makanihim qiradatan wa khanazira. Jadi niscaya ketika Allah berkehendak juga Allah bisa menjadikan orang-orang yang ingkar atau orang kafir itu fi makanihim, di tempat mereka itu, qiradatan wa khanazira, bisa menjadi kera, bisa menjadi babi di tempatnya mereka. Bepergian tiba-tiba tak bisa pulang. Kenapa? Kena dah saja batu. Bisa. Itu maksudnya. Wa qila law nasya'u la ja'alnahum hijaratan wa hum qu'udun fi manazilihim wa la arwaha lahum yarji'una ila ma kanu. Jadi ketika Allah berkehendak, kita ni kan daging ni, badan bernyawa, berangkat dari rumah tiba-tiba tak pulang game apa? Udah jadi tembok, udah jadi kera. Apakah bisa? Bisa Allah melakukan itu. Contohnya seperti yang terjadi kepada umat Nabi Isa alaihissalam. Karena hari Jumatnya Nabi Isa dengan umatnya itu hari Sabtu. Itu yang disebut dengan Yaumus Sabat. Jadi pada hari Sabtu ini umat Nabi Musa itu dilarang untuk yang ke sawah, yang ke laut dilarang ke laut, tidak boleh. Karena hari Jumat Sayyidul Ayyamnya kalau kita hari Jumat. Tetapi ternyata ada di antara umatnya Nabi Isa ini kemudian melanggar mereka, tidak mengikuti perintahnya Nabi Isa. Hari Sabtu mereka tetap yang melaut tetap melaut, yang ke sawah tetap ke sawah. Akhirnya apa? Akhirnya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan wa kunu qiradatan khashiin, dan jadilah mereka itu kerak-kerak yang hina. Jadi kalau di Al-Qur'an kera itu tercipta dari kutukan manusia umatnya Nabi Isa. Kalau kita waktu sekolah kan ada teori Darwin bahwa manusia itu awalnya itu evolusi dari kera menjadi manusia. Tapi di Al-Quran sebenarnya kera itu justru tercipta karena kutukan, yaitu umatnya Nabi Isa dikutuk oleh Allah kemudian menjadi kera. Awalnya dia manusia. Mau percaya yang mana gitu? Itu Quran Pak. Jadi kera itu adalah tercipta awalnya dari manusia. Di Indonesia ini kita sering mendengar cerita itu
Wallahu a'lam benar apa tidaknya tentang maling kundang. Bagaimana ketika kemudian dia menjadi batu karena dia durhaka kepada ibunya. Wallahu a'lam, karena kita tidak melihat secara langsung, tapi kisah ini terus turun temurun sampai hari ini. Maling kundang itu jadi batu karena dia tidak taat kepada ibunya. Terus wala ruju, yakni law nasha'u lamasyakhnaahum ala kama masyakhna qablahum qauman akharin. Bisa saja aku musnahkan, kata Allah, sebagaimana aku musnahkan umat-umat yang dulu. Jadi gampang, kata Allah. Makanya jadikanlah itibar bagaimana Allah memusnahkan umat yang ingkar dari sebelum kamu itu. Harus jadi pelajaran bagi kita, karena Allah serba bisa saja itu melakukan. Walakin ma ja'alnahum dzalika falima la yashkuruna Allah ala hadhihi ni'mah. Tetapi Allah tidak melakukan ini. Oleh karenanya kenapa masih tak bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, kata Allah. Dipertanyakan oleh Allah itu. Kenapa? Karena umat Rasulullah ini ada keistimewaannya. Kalau umat sebelum Rasulullah ketika melakukan kemungkaran kepada Allah langsung diazab, seperti umat Nabi Nuh, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa. Tapi umatnya Rasulullah ini masih dikasih kesempatan, biarpun berandal macam apapun, selagi dia menyawa, sebelum nyawa ada di kerongkongan, malam yughir, selagi nyawa masih ada di kerongkongan, maka kita masih diberi kesempatan untuk bertobat. Ketika bertobat diterima oleh Allah, maka kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dikasih kesempatan. Inilah untungnya kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak solat pun, tidak puasa pun, tidak melakukan perintah-perintah Allah, tidak gak lalu pingsan, tidak. Sama, yang solat tak solat sama aja. Sama bisa-bisa ngopi, sama bisa-bisa apa. Tapi umat dulu enggak, ketika ingkar kepada Allah langsung diadab, ingkar langsung diazab. Ini untungnya kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, ayat selanjutnya, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Dan siapa, kata Allah, yang dipanjangkan umurnya, nunakkishu, maka akan dikurangi dia itu fil khalqi, di dalam penciptaannya. Qara'a Hamzah wa Asim bit tasydid wa qara'a al-akharun bil fathi wa nunul ula wa sukun tsaniyah wa dhammil kafi mukhaffafan. Jadi lafaz nunakkishu ini bisa dibaca dua, Pak. Kalau kata ulama ini. Kalau Imam Hamzah dan Imam Asim berpendapat bahwasanya nunakkishu itu dibaca pakai tasydid, nunakkishu. Kalau ulama yang lain membacanya bukan nunakkishu, tapi dibaca nangkushu. Jadi Bapak bisa baca dua ini. Wa man nu'ammirhu nunakkishu wa man nu'ammirhu nangkushu. Boleh saja. Tinggal Bapak mau pilih yang mana cara bacanya. Tidak salah, sama-sama tak salah dua-duanya. Ay yuradduhu ila ardalil umuri yushabbihu as-sabiyya. Jadi manusia ini yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian akan dikurangi dia di dalam penciptaannya. Artinya apa? Dia akan dikembalikan lagi sebagaimana bayi. Gimana kita gigi bayi dulu, Pak? Badan kita lemah, gigi tidak ada, kemudian membesar menjadi orang yang kuat, gagah, tumbuh gigi, rambut ganteng, pokoknya kuat kekar. Makin tua, kulit makin keriput, akhirnya makin melemah, gigi pun hilang satu, ada yang jatuh di jalan lah. Akhirnya seperti bayi lagi tak bergigi gitu, dikurangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan ikut terhadap itu apa? Pikun ke kita. Banyak orang pikun. Ketika makin tua makin pikun. Tetapi saya pernah diijazai oleh guru saya begini. Orang itu kalau tak ingin pikun, Pak, tak perlu lupa, Pak. Jadi selalu ingat terus dia. Karena penyakit pikun ini bahaya.
Kalau cuma pikun kita salah jalan masih untung. Yang bahaya ni kalau pikun salah bawa bini. Nyan bahayanya. Kata guru saya Kiai Haji Mubashir Mahfud itu, kalau kita ingin tidak pikun, maka kita setelah solat 5 waktu upayakan baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kalau bisa 7 kali, kalau tak bisa 3 kali, tak bisa bu 1 kali je. Yang penting istiqomahkan setelah solat 5 waktu membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Orang yang mengistiqomahkan ini biar sampai umur 150 tahun pun tidak akan pikun, Pak. Apa bacaannya tu? Amanar rusulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu Pak bacanya. Diistiqomahkan setelah solat 5 waktu. Orang kalau mengistiqomahkan ini, insyaallah dia tidak akan bisa terkena penyakit pikun meskipun sampai tua kayak apapun. Tak pelupa. Gitu muda pun boleh diamalkan biar tak pelupa. Karena orang lupa ini karena banyak melakukan dosa gitu, yang sering lupa gitu itu, Pak. Maka cara panaknya ini, cara kita untuk mengkanternya, istilahnya untuk menutupi dosa-dosa kita itu agar kita tak lupa, itu yang dibaca. Terus selanjutnya, kama fi awalil khalqi ay nad'afu jawarihu ba'da quwwatihi wa nuraddu wa naqsuha ba'da ziyatiha. Jadi kami kurangi semuanya. Kalau awalnya kuat kemudian menjadi lemah, jadi tak berdaya kita, jadi tidak berdaya, kembali lagi seperti bayi. Afala yaqilun, apa kalian tak berpikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Coba kalian pikirkan itu. Kalian kecil, besar menjadi kekar, menjadi orang hebat, kuat, pada akhirnya melemah kembali sebagaimana bayi. Apa tak berpikir hal itu, kata Allah Subhanahu wa taala, yakni afala ya'tabiruna wa ya'lamuna anna alladhina qadara 'ala tasarrufi bi ahwalil insan yaqdiru 'ala al-ba'thi ba'da al-maut. Coba kalian, kata Allah, apa kalian tidak bisa mengambil gambaran dan tidak tahu sesungguhnya Allah itu bisa berubah, berkuasa untuk merubah segala keadaan manusia. Allah berkuasa membangkitkan manusia setelah kematiannya. Wa qala ba'duhum al-muradu minan naqsi dihabul ma'siyah. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lafaz an-naqsi di sini, nangkusuh itu, nunakisu, adalah dihabul ma'siyah. Jadi Allah berkenan untuk menghilangkan dosa-dosa manusia, yakni idza kana al-mu'minu syaykhan rufi'al qalamu anhu wa la yuktabu min sayyi'atihi kama la yuktabu sayyi'atus sabiyyi. Maksudnya apa ini? Yang dimaksud, kata ulama, bahwasanya manusia ini, umatnya Rasulullah ini, orang yang beriman ini. Jadi saya garis bawahi di sini kalimatnya idza kana al-mu'minu syaykhan. Ketika ada orang yang beriman itu telah tua. Tua ini yang dimaksud diukur kepada umatnya Rasulullah. Pendapat ulama yang pertama yaitu 63 tahun. Pendapat ulama yang kedua itu 70 tahun ke atas. Jadi rufi'al qalam, maka catatan dosanya itu dihilangkan oleh Allah. Jadi melakukan dosa katanya dihilangkan. Ini sebagian ulama menafsirkan ke situ bahwa seseorang kalau sudah sampai umur 63 ke atas, maka perbuatan dosanya itu tidak dicatat lagi oleh malaikat, tinggal kebaikan-kebaikannya. Tapi sebagian ulama yang mengatakan ini, Pak, sebagian lagi itu membantah bahwa itu tidak berlaku.
Kenapa? Karena orang yang tidak dicatat kejahatannya itu hanya 3. Yang pertama orang tidur, yang kedua orang gila, dan yang ketiga adalah orang yang lupa. Selain orang 3 macam manusia ini, maka perbuatan dosa tetap dicatat. Tapi sebagian ulama berdasarkan tafsir ini mengatakan 63 ke atas, satunya lagi ulama yang lain mengatakan 70 tahun ke atas. Dosa-dosa yang dilakukan itu telah tidak dicatat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama ruwiya fil hadisil qudsi, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis qudsi. Jadi firman Allah ini ada 2, ada firman yang di Al-Qur'an, yang selain Al-Qur'an itu namanya hadis qudsi, yaitu firman Allah yang langsung diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, itu namanya hadis qudsi. Apa kata Allah melalui hadis qudsinya ini? As-saibu nuri wa ana astahyi an uhriqa nuri binari. Uban, adapun uban, kata Allah, nuri adalah cahayaku, wa ana astahyi, dan aku malu, an ahriqa, untuk membakar nuri, cahayaku, binari, dengan apiku. Jadi uban ini yang tumbuh di kepala kita ini jadi penebus dosa gitu, Pak. Makin banyak ubannya, Pak Haji Saliman, makin banyak ubannya, nebus dosanya makin banyak di kepala. Mendak gatal saya dicabutan. Karena kata Allah, hadis qudsi ini, Pak, bahwasanya uban itu adalah cahayaku, maka aku malu untuk membakar cahayaku dengan api nerakaku, kata Allah. Maka beruntung orang yang tumbuh uban, di samping telah menjadi peringatan kepada kita, nunakisu fil khalqi, yaitu dikurangi oleh Allah di dalam penciptaannya, dikasih peringatan bahwa kita udah jam 3, jam 4, ada jam 5. Di samping itu juga bahwa uban itu menjadi penembus dosa kita juga, berdasarkan diskusi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'allamnahu syi'ra, dan kami tidak pernah mengajarkan kepada Nabi Muhammad asy-syi'ra, terhadap syair. Sebab nuzuli hadal ayat. Jadi ayat ini sebab turunnya adalah ala ma qalal Kilabi, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Al-Kilabi, annal kuffar Makkah, sesungguhnya orang kafir Makkah, qalu, mereka berkata, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad alaihi wassalam, syairun, adalah tukang syair. Jadi Nabi ketika ngaji menyampaikan Al-Quran kepada orang kafir dibilangnya tukang syair. Wa ma yaquluhu syi'run, wa ma yaquluhu syi'run, dan apa yang dikatakan oleh Muhammad itu semuanya syair. Kemudian dijawab oleh Allah, fa anzalallahu ta'ala hadil ayat. Allah kemudian menurunkan ayat ini, wa ma 'allamnahu syi'ra kama yanbaghi lahu, dan seterusnya. Takdiban lahum, yakni jadi sebagai bantahan kepada orang kafir, wa ma anzalna 'alaihi syi'ra wa ma yaliku lahu syi'ru. Aku tidak menurunkan, kata Allah, kami tidak menurunkan kepada Muhammad itu syair, dan tidak pantas bagi Muhammad itu untuk bersyair. Lianna syi'ra laisa min kalamil muttaqin, karena sesungguhnya syair itu adalah bukan ucapan orang-orang yang bertakwa. Saya garis bawahi di sini, yang dimaksud syair di sini adalah di zaman jahiliyah dulu itu banyak orang bersyair tentang cinta, tentang maksiat, tentang minum-minuman arak, tentang mereka menyembah berhala, mereka ketika merayu perempuan andalannya syair. Syair-syair yang dimaksud itu yang tidak dibolehkan, itu adalah syair seperti itu. Tapi kalau syair yang mengajak kepada ketakwaan, mengajak kepada kebaikan, itu kata ulama tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Jadi Muhammad Rasulullah itu dibilang oleh orang kafir ini sebagai tukang syair. Oleh karenanya dijawab oleh Allah dengan ayat Al-Qur'annya itu, wa ma 'allamna syi'ra wa ma yanbaghi ila akhirih. Wa riwaya ani salatu wassalam li an yamtali'u ahadukum qayhan khairum min ayyam tali asyi'ran. Kata Rasulullah, seandainya ada seseorang itu
yang perutnya mereka itu, perut kalian itu yang dipenuhi dengan nanah, itu sesungguhnya lah khairun, lebih baik kata Rasulullah, min ayyam tali asyiran, daripada perut kalian itu dipenuhi dengan kidung-kidung syair ini. Saking tidak bolehnya syair ini. Wa ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-haya'u was-sukut syu'batan minal iman. Ketahuilah kata Rasulullah, sesungguhnya rasa malu, sesungguhnya kita yang suka diam, syu'batan itu adalah 2 cabang minal iman, dari iman. Jadi dari cabang-cabang iman itu, 2 cabang dari iman itu ada pada rasa malu kita, ada pada sifat pendiam kita. Wal bada'u wal bayanu syu'batani minan nifaq. Sedangkan orang yang mengerumpi secara diam-diam, yang merasani orang, menghibah orang, wal bayan, dan orang yang ngomong belak-belakan, memberi malu orang di depannya gitu Pak, terang-terangan Pak, itu wal bayan namanya. Syu'batani minan nifaq, itu 2 cabang dari kemunafikan. Maksudnya apa di sini? Kembali kepada ayat Al-Quran, bahwasanya kita itu diperintah oleh Allah itu untuk berbicara yang baik-baik. Ketika tidak bisa berbicara yang baik, maka kita lebih baik diam. Qul khairan aw liyasmut. Berkatalah kalian yang baik-baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, bagus diam. Dal kalamul fiddatu wasukutud dahab. Ketika berbicara itu adalah perak, maka diam itu adalah emas. Tapi dan maksud dari perkataan ini, ulama ini, bukan berarti kita langsung suruh diam Pak. Artinya ada saatnya ketika kita harus berbicara, kita harus berbicara. Tapi ketika kita saatnya harus diam, tidak ada yang bermanfaat yang harus kita katakan, maka diam itulah yang terbaik. Tapi ketika saatnya harus berbicara, maka berbicara itu yang lebih baik. Itu kata ulama seperti itu. Terus selanjutnya, wa ruwiya anin Nabi alaihi wasallam ra'aitu lailatal mi'raj qauman. Pada malam Mi'raj, Rasulullah ketika Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu kaum taqta'u zabaniyatu syafataihim, yang malaikat zabaniyah itu memotong kedua bibirnya, kedua bibir mereka bil kiradi, dengan gunting. Fasa'altu an Jibril, kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril alaihi wasallam, man haula'i, siapa itu Jibril? Qala, kemudian Jibril menjawab, hum asy-syu'ara, itu adalah mereka itu adalah orang yang ahli berkidung, orang yang ahli bersyair-syair, maksudnya syair yang tidak bermanfaat. Wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Untuk selanjutnya nanti, wa ma yanbaghi lahu, dan tidak patut bagi Rasulullah itu untuk bersyair itu, karena syair itu bukan untuk Nabi dan Rasul, karena Nabi dan Rasul itu untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Maksudnya seperti itu Pak. Tapi nanti pembahasan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, karena sebentar lagi kita sudah memasuki Isya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya adalah dari apa yang kita bahas ini, bahwasanya kekuatan seperti apapun yang kita miliki, kecantikan, kegantengan seperti apapun, kekayaan seperti apapun yang kita miliki, yang awalnya itu adalah sesuatu yang tidak kita miliki, kemudian diberikan oleh Allah, yang nanti pada akhirnya semua yang kita miliki, baik dari harta kita, dari kekuatan kita, kegantengan kita, cantiknya kita, gagahnya kita, semuanya akan dikembalikan lagi ke asalnya. Kita dari tanah, makan dari hasil tanah, hidup di atas tanah, dan kita juga semua nanti akan kembali ke tanah. Itulah kita manusia, akan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang baik, itu semata dari Allah. Jika ada yang salah, itu semata dari kebodohan saya minta maaf, minta ampun. Jangan diikuti kalau yang tidak benar. Kalau yang benar mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya Ari, Allah yuwaffiqna wa yarda, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.